Bab 351 Pangkalan Bawah Tanah. Tanpa ikatan mantel, dua puncak besar itu tampak lebih besar. Qin Haodong tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah ketika dia melihat kulit putihnya dan jurang tanpa dasar. Hu Xiaoxian mengeluarkan pengikat dada dari cincin penyimpanan dan melilitkan kedua puncak di dadanya dengan erat. Meskipun belahan dadanya masih cukup besar, itu tidak terlalu terlihat dengan mantel longgar. Bagaimana menurutmu, apakah sekarang sudah lebih baik? Qin Haodong menjilat bibirnya dan berkata, ini, apakah kamu tidak takut mereka akan mengecil dan tidak pulih? Hu Xiaoxian menatapnya dengan menawan dan berkata sambil tersenyum, memangnya kenapa, bahkan jika mereka mengecil, kamulah yang akan menderita. Garis hitam muncul di kepala Qin Haodong. Mengapa dia yang menderita? Logika macam apa itu? Mereka berdua menemukan tempat tersembunyi, jadi mereka beristirahat sebentar dan makan. Setelah itu, mereka mulai mengamati dengan saksama para pria berpakaian hitam itu. Pada akhirnya, mereka menargetkan dua orang yang memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan mereka. Mustahil untuk mengenali mereka berdua dengan penutup kepala itu. Angka 25 dan 26 tertulis di bagian depan pakaian dan borgol. Tampaknya itulah angka yang membedakan mereka. Mereka berdua tidak khawatir karena mereka berdiri di belakang dua pria bersenjata dan menghafal nada suara serta gerakan mereka yang biasa. Mereka melumpuhkan kedua pria bersenjata itu saat mereka mengira mereka sudah cukup mengingat. Untuk mencegah pria bersenjata yang pingsan itu ditemukan, Qin Haodong pertama-tama menekan titik akupuntur mereka. Kemudian, ia mengikat mereka ke atas dua pohon yang telah dipetiknya, yang dipenuhi dedaunan, dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Setelah semuanya selesai, mereka berdua menggantikan orang-orang bersenjata itu dan berdiri di posisi semula, menunggu pergantian pos berikutnya. Yang mengejutkan mereka menunggu sepanjang malam. Baru pada pagi berikutnya, saat matahari terbit, sekelompok pria bersenjata lain keluar dari lorong bawah tanah. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian bertukar posisi dengan orang-orang bersenjata yang mengambil alih pos mereka. Kemudian, mereka mengikuti orang-orang bersenjata lainnya ke lorong bawah tanah. Mereka berdiri di belakang kelompok dan sengaja berjalan pelan-pelan agar lebih mudah bagi mereka untuk pergi nanti. Namun, setelah beberapa langkah, mereka mendengar pemimpin di sebelah mereka berteriak, "Nomor 25, nomor 26, mengapa kalian tidak kembali ke tempat kalian? Apakah kalian lupa disiplin?" "Oh, kami akan segera kembali," kata Qin Haodong sambil menirukan suara penembak asli. Mereka berdua kembali ke kelompok. Kali ini, hampir mustahil untuk pergi lagi jika mereka mau. Mereka hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah, karena tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan. Mereka memasuki lorong bawah tanah bersama kelompok itu saat pintu perlahan tertutup. Di antara mereka berdua, satu orang akan berjalan maju sementara yang lain akan diam-diam mengamati sekeliling mereka. Bangunan itu sangat modern, dan lingkungannya bersih, rapi, dan luas. Lampu depan di atasnya begitu terang sehingga tidak ada kegelapan di sekitarnya. Jika mereka tidak masuk dari luar, mustahil untuk mengetahui bahwa tempat ini adalah dunia bawah tanah. Area markas bawah tanah ini sangat luas. Setelah masuk, pemimpin mereka membawa mereka ke ruang istirahat di sebelah kanan. Saat mereka masuk, para pria bersenjata itu menemukan tempat mereka, yang diberi label dengan nomor mereka sendiri. Mereka meletakkan senjata mereka dan kemudian melepaskan tutup kepala dan pakaian mereka. Keduanya agak tercengang. Jika kamarnya terpisah, mereka pasti bisa ditipu. Namun, ada pemandangan yang jelas di sana. Jika mereka melepas penutup kepala, mereka akan ketahuan. Pemimpin di sebelah mereka berteriak, "Nomor 25, nomor 26, apa yang kalian berdua tunggu? Kenapa kalian tidak berganti pakaian? Cepat ganti pakaian dan mandi, lalu pergi ke restoran untuk makan malam." Hu Xiaoxian sedikit terkejut ketika mendengar bahwa mereka harus mandi. Dia seorang wanita. Bagaimana dia bisa mandi di depan sekelompok pria? Tiba-tiba, beberapa pria bersenjata di sebelahnya mulai melepas celana mereka. Dia tidak bisa hanya menonton sekelompok pria telanjang. Dia harus melihat Qin Haodong untuk meminta bantuan. Qin Haodong juga tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menyelinap lagi. Untungnya, mereka sudah memasuki markas bawah tanah. Dia mengeluarkan pil ekstasi lain dan menghancurkannya. Tak lama kemudian, semua orang bersenjata di dalam ruang istirahat jatuh ke tanah. "Ayo pergi." Qin Haodong mengambil nomor itu dari dada pemimpin itu sebelum berjalan keluar dari ruang istirahat bersama Hu Xiaoxian. Tak lama kemudian, mereka merasakan arah dari si kecil itu saat mereka berjalan ke arahnya. Tidak jauh dari tempat mereka keluar, mereka sekali lagi menemukan gerbang logam berat. Qin Haodong memindai nomor pemimpin pada pengenal dan mendengar bunyi klik. Gerbang itu perlahan terbuka di kedua sisi. Sepertinya pemimpin itu memiliki otoritas tinggi.
Keduanya terkejut dengan pemandangan di depan mereka saat mereka melewati gerbang. Kemudian, mereka merasakan kemarahan yang tak terpadamkan. Di depan mereka ada dinding kaca anti peluru yang besar. Di balik dinding kaca itu ada wadah-wadah kaca yang padat. Setiap wadah diisi dengan cairan merah. Di dalam cairan itu ada tubuh manusia atau berbagai lengan, kaki, dan organ manusia. Jelaslah bahwa disinilah eksperimen itu berlangsung. Banyak orang yang mengenakan pakaian penelitian ilmiah berjalan-jalan. Mereka mengabaikan mereka berdua sambil terus melakukan pekerjaan yang sedang dilakukan. Keduanya menjadi tenang saat mereka terus berjalan maju. Kemudian, sebuah pemandangan yang lebih aneh terjadi. Makhluk-makhluk dengan berbagai bentuk muncul di dalam wadah kaca. Beberapa memiliki tubuh seperti ular dengan kepala manusia, beberapa tampak seperti orang berkepala macan tutul, dan beberapa samar-samar tampak seperti manusia. Mereka semua terbuat dari berbagai makhluk yang telah disatukan. Ketika mereka mengingat kembali semua makhluk biokimia yang pernah mereka temui, mereka berdua langsung mengerti. Ternyata ini adalah markas tempat para monster diciptakan. Para cyborg diciptakan di sini. Hu Xiaoxian adalah seorang wanita, jadi dia tidak bisa menahan rasa mual melihat pemandangan di depannya. Dia segera memutar ki sejatinya dan menahan keinginan untuk muntah. Kemudian, dia berbisik kepada Qin Haodong, "Sialan, mereka menggunakan orang untuk melakukan eksperimen, mereka akan dikutuk." Meskipun Qin Haodong tidak berbicara, dia juga sangat marah. Dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada semua orang di pangkalan. Di mata para peneliti, ini mungkin hanya pekerjaan biasa. Namun, pekerjaan ini telah melampaui batas Qin Haodong. Bahkan para pengikut gerbang iblis dunia kultivasi tidak sekejam ini. Subjek uji yang dipotong-potong ini memiliki warna kulit yang berbeda. Beberapa dari mereka berasal dari timur, beberapa dari Afrika, dan beberapa dari barat. Namun, tanpa kecuali, mereka semua adalah orang hidup yang digunakan sebagai kelinci percobaan. Dia memutuskan saat itu juga bahwa setelah mereka menyelamatkan makhluk kecil itu, dia akan merobohkan tempat ini. Davis dan Garnet baru saja selesai menikmati sarapan lezat di lobi di tengah pangkalan. Sarapan telah disajikan oleh para pelayan. Davis mengambil serbet putih bersih dan menyeka mulutnya. Garnet berkata, tidak bisa lebih mudah lagi. Ada banyak orang kejam seperti dia di area 13. Selama Anda memberi mereka uang, mereka akan melakukan apa saja. Aku khawatir dengan orang Huaxia itu. Setelah dia membunuh pria berjanggut itu, dia menghilang. Aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Petik 2. Davis berkata sambil mengerutkan kening, Qin Haodong memang sulit dihadapi, namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir, bagaimanapun, kita memiliki putrinya, selama kita memiliki alat tawar-menawar ini, dia tidak akan membuat keributan. Tiba-tiba, terdengar suara sirene keras di dalam pangkalan. Semua orang langsung menjadi gugup. Ini adalah tanda bahwa ada orang luar yang menyerbu tempat itu. Garnet meraih radio dua arah di depannya dan berkata, siapa yang menyalakan sirene? Apa yang terjadi? Petugas jaga di ruang pemantauan berkata cepat, lapor, bos. Kami baru saja menemukan bahwa semua orang bersenjata di ruang istirahat pingsan. Selain itu, dua orang melintasi area percobaan dengan mengenakan pakaian pria bersenjata. Bagaimana ini mungkin? Garnet langsung berteriak kepada seseorang agar mengganti gambar di layar besar ke rekaman ruang istirahat. Ia langsung melihat orang-orang bersenjata itu tergeletak di tanah. Mereka persis seperti orang-orang bersenjata yang pingsan tadi. Davis berkata, itu Qin Haodong, dia pasti ada di sini, pantas saja tidak ada tanda-tanda mereka di luar. Garnet berteriak, bagaimana dia bisa membuat begitu banyak orang pingsan sekaligus, apakah dia seorang pesulap? Dia jelas bukan pesulap, kata Davis, saya rasa dia punya senjata biokimia yang bisa membuat orang langsung pingsan dan menghipnotis seseorang dengan mudah. Kita harus berhati-hati. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kepada pemimpin penjaga agar mendekat. Kumpulkan semua penjaga segera, semua orang harus bersenjata lengkap dan memakai masker gas serta kacamata hitam, jangan sampai terhipnotis oleh orang ini. Pemimpin pengawal itu menjawab sebelum berlari mengumpulkan pasukan. Davis mengambil sepasang kacamata hitam besar dan menempelkannya di wajahnya. Pada saat yang sama, ia melemparkan sepasang kacamata hitam lainnya ke arah Garnet. Pakailah, orang tua, tamu-tamu kita akan segera tiba. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian melewati ruang eksperimen dan mencapai pusat pangkalan bawah tanah. Ketika mereka melewati pintu elektronik lainnya, mereka terkejut melihat 50 orang bersenjata. Orang-orang bersenjata ini bersenjata lengkap dan juga mengenakan masker gas dan kacamata hitam besar. Dia tidak bisa menahan senyum. Tampaknya orang-orang ini sedang mengincarnya. Teman lama, selamat datang. Davis berbicara sambil berdiri dari sofa. Ia memberi isyarat menyambut dengan senyum di wajahnya.
Sebaliknya, ekspresi Garnet lebih serius. Qin Haodong berkata, Davis, apakah kamu menculik putriku? Davis berkata sambil tersenyum, Qin, apa yang kau katakan itu mengerikan, ini bukan penculikan, aku hanya mengundang putrimu sebagai tamu ke M Country, dia dengan senang hati tinggal di sini saat kita berbicara. Qin Haodong berkata, jangan bicara omong kosong, katakan padaku syaratmu, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan putriku kembali. Baiklah, karena kamu sangat cemas, aku akan langsung ke intinya. Davis berkata, beritahu orang-orangmu untuk segera berhenti memproduksi ramuan pemulihan darah, sementara itu, serahkan formulanya, selama kamu memenuhi dua permintaan ini, aku akan segera mengembalikan putrimu yang cantik, sesederhana itu. Tidak masalah, aku bisa menjanjikan itu padamu, kata Qin Haodong, sebelum aku datang, perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen sudah berhenti memproduksi ramuan pemulihan darah, hanya pil pelindung hati yang hebat yang sedang diproduksi saat ini sesuai dengan permintaanmu, mengenai formulanya, aku bisa menuliskannya untukmu sekarang. Qin Haodong melangkah maju sambil berbicara dan mengambil pena dan kertas dari meja untuk menuliskan suatu rumus. Setelah ia selesai menulis, potongan kertas yang berkibar itu mendarat di meja teh di depan Davis, seolah-olah tidak terpengaruh oleh hambatan udara apapun. Tuan Davis, bukankah seharusnya Anda mengembalikan putri saya sekarang? Tiba-tiba, Garnet berkata, tidak dulu, Anda memberi saya dua formula palsu, untuk melihat apakah formula kali ini palsu atau tidak, kita perlu menunggu hingga percobaan selesai, kalau tidak, saya tidak bisa mempercayai Anda. Qin Haodong meliriknya dan bertanya, dan siapa kamu? Davis memegang formula itu dan berkata sambil tersenyum, perkenalkan, rekan saya, Tuan Garnet. Qin Haodong berkata, bos, saat ini saya berada di wilayah Anda, ada juga banyak senjata yang diarahkan ke saya, apakah Anda benar-benar takut saya akan melarikan diri? Davis memikirkannya sebelum berkata, baiklah, mari kita ungkapkan ketulusan kita, kami akan mengembalikan putri kesayanganmu terlebih dahulu, namun, kalian berdua akan pergi setelah hasilnya keluar. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan ke belakangnya. Seorang wanita ramping berjalan keluar sambil menggendong anak kecil itu. Bab 352 mengaktifkan medan sihir hantu. Sosok wanita itu mirip dengan Lin Momo, tetapi penampilannya jauh lebih buruk. Sepertinya dialah yang berpura-pura menjadi Lin Momo dan membawa Tang Tang ke sini setelah menipunya. Papa, Tang Tang sangat merindukanmu. Si kecil langsung berteriak kegirangan saat melihat Qin Haodong. Wanita itu menatap Davis. Ketika Davis melambaikan tangannya, dia melepaskan si kecil. Tang Tang segera berlari ke arah Qin Haodong dan menerjang ke dalam pelukannya. Papa, Tang Tang merindukanmu, aku ingin menciummu. Si kecil berbicara sambil mengulurkan tangan dan memeluk leher Qin Haodong. Mulut kecilnya mencium wajahnya. Saat menyaksikan pemandangan hangat di depannya, rasa iri yang tak terlukiskan muncul di hati Hu Xiaoxian. Kapan dia juga bisa memiliki putri yang begitu menggemaskan? Namun, tiba-tiba dia menyadari bahwa si kecil telah membuka mulutnya dan meludahkan lidah tajam seperti lembing yang ditujukan ke mata kiri Qin Haodong. Pada saat yang sama, sebuah pisau tajam muncul di telapak tangannya dan menusuk tenggorokan Qin Haodong dengan keras. Ini adalah Tang Tang palsu. Ketika melihat si kecil bertingkah aneh, Hu Xiaoxian langsung teringat Terminator nomor 1 yang ditemuinya belum lama ini. Tingkah laku mereka terlalu mirip. Haodong, hati-hati. Hu Xiaoxian segera berteriak. Qin Haodong sudah siap. Begitu wanita itu muncul bersama si kecil, dia tahu bahwa dia palsu. Jejak darah tidak mengarah ke gadis kecil di depannya. Dia sudah waspada sejak awal. Saat menghadapi serangan Tang Tang palsu, dia meninju dengan keras menggunakan tangan kanannya. Tinju itu mendarat di dada penyerang. Tang Tang palsu itu menjerit sebelum pisau di tangannya menyentuh kulit Qin Haodong. Seluruh tubuhnya melesat lebih dari 10 meter seperti bola sebelum menghantam dinding. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Seketika, komputer di dekatnya meledak, mengeluarkan asap hitam. Qin Haodong sangat marah pada orang yang menyamar sebagai putrinya. Jadi, pukulannya cukup kuat untuk langsung menghancurkan kepingan di dalam hati orang palsu itu. Garnet berteriak marah setelah melihat gadis kecil itu hancur, bajingan, kau menghancurkan Terminator nomor 4-ku. Davis tidak panik. Sebaliknya, dia bertepuk tangan dan berkata sambil menatap Qin Haodong, Qin, aku sangat penasaran, mata seperti apa yang kamu miliki yang memungkinkanmu melihat menembus Terminator nomor 4, yang dikloning menggunakan gen putrimu, bagaimana kamu melakukannya? Aku hanya bisa bilang kalau kamu benar-benar bodoh. Qin Haodong menatap Davis dengan tajam sambil berkata, aku sudah memberimu formulanya, tapi kamu malah menipuku, apakah ini ketulusanmu? Davis berkata, pria Huaxia, sejujurnya,
aku sangat menyukaimu, aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan, termasuk uang, wanita, dan hak, kau bisa mendapatkan apapun. Qin Haodong berkata, maaf, tapi aku tidak tertarik menjadi boneka, tolong kembalikan putriku. Sepertinya mustahil bagi kita untuk bekerja sama. Davis menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memberitahu orang-orang bersenjata itu, bunuh dia. Mendengar perintahnya untuk menembak, tubuh Qin Haodong dan Hu Xiaoxian bergerak. Mereka berdua menerjang ke arah Davis dan Garnet. Namun, sudah terlambat. Para penembak segera menarik pelatuk saat mendengar perintah itu. Ular api menyembur keluar dan langsung melubangi mereka berdua. Qin Haodong berjuang sebentar di tanah sebelum dia berhenti bergerak. Apakah dia benar-benar mati? Bagaimana bisa sesederhana ini? Meskipun melihat dua orang di tanah, Davis tidak dapat mempercayai matanya. Garnet berteriak dengan gembira, apa yang perlu diragukan? Dengan begitu banyak peluru, bahkan seorang yang abadi akan meledak. Dia mendekati Qin Haodong dan memberinya beberapa tendangan keras sebelum berkata sambil tertawa, orang Huaxia, meskipun kamu sangat kuat, pada akhirnya, kamu tetap terbunuh olehku. Mungkin kamu bisa melawan organisasi kami di kehidupanmu selanjutnya. Sambil menyaksikan kejadian di depannya, Davis merasa bahwa itu nyata. Ia menghisap cerutu di tangannya dan berkata, akhir cerita ini agak membosankan, aku masih belum menggunakan sanderaku. Kemudian, ia menekan tombol merah di atas meja. Dinding di sebelahnya perlahan terbuka seperti dua pintu dan ruangan kaca berukuran sekitar 20 meter persegi pun terlihat. Seperti istana dalam dongeng, interior rumah itu didekorasi dengan sangat indah. Saat itu, si kecil sedang duduk di sofa dan memakan keripik sambil menonton kartun. Karena sandera itu tidak berguna, kita harus membunuhnya dan menggunakannya sebagai bahan percobaan. Menurutku, putri lelaki Huaxia itu adalah bahan percobaan terbaik. Sementara dia berbicara, ekspresi ganas tampak di wajah besar Davis. Atas perintahnya, wanita itu berjalan menuju rumah kaca, mengangkat tangannya, dan menekan tombol bergambar tengkorak. Tombol itu adalah sakelar gas. Jika ditekan, ruangan kaca itu akan langsung terisi gas beracun dan si kecil akan berubah menjadi bahan percobaan yang tak bernyawa. Tepat saat tangannya hendak menekan tombol, tiba-tiba sebuah cahaya menyambarnya. Dia menjerit saat salah satu lengannya jatuh ke tanah. Seketika, cahaya lain melintas di tenggorokan wanita itu. Wanita itu menggunakan tangannya yang masih utuh untuk menutupi lehernya. Ketika dia melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat apapun. Wanita itu jatuh ke tanah dengan ekspresi tidak puas. Davis terkejut. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan yang keras. Serangkaian peluru ditembakkan ke arah orang-orang bersenjata itu. Tiba-tiba, terdengar teriakan saat orang-orang bersenjata itu jatuh ke tanah satu persatu. Para penembak itu terkejut karena menyadari bahwa mereka tidak dapat menghindari peluru yang datang. Mereka tidak dapat melihat dari mana datangnya peluru, sehingga mereka tewas tanpa mengetahui siapa yang menembak mereka. Sebelum mereka sempat mengetahui apa yang terjadi, seluruh 50 pria bersenjata di aula itu telah jatuh ke tanah setelah ditembak mati. Bajingan! Apa yang terjadi? Siapa ini? Siapa yang melakukan ini? Garnet meraung seperti orang gila. Dia tidak mengerti bagaimana situasi bisa tiba-tiba berubah. Ini aku, ada apa, kalau kamu punya keluhan, sampaikan saja pada Tuhan. Suara dingin terdengar saat sosok Qin Haodong perlahan muncul di samping Garnet. Dia memegang tausan Blades yang bersinar di tangannya. Kamu. Wajah Garnet menjadi ketakutan saat melihat Qin Haodong muncul kembali di depannya. Dia menoleh ke samping dan melihat tubuh Qin Haodong dan Hu Xiaoxian telah menghilang. Tepat saat Garnet hendak berbicara, sebuah cahaya melintas di hadapannya. Kepalanya melayang ke udara, karena ia tidak dapat bersuara lagi. Semuanya berakhir. Dalam sekejap mata, Davis adalah satu-satunya orang yang tersisa di pangkalan. Di depannya berdiri Qin Haodong, yang memegang tausan Blades di tangannya, dan Hu Xiaoxian, yang memegang M16. Ternyata kematian mereka sebelumnya hanyalah ilusi. Qin Haodong langsung mengaktifkan Phantom Magic Field yang telah ia atur sebelumnya segera setelah ia membunuh Tang-Tang palsu. Seluruh markas berada di bawah kendalinya. Ia bisa menjadi tidak terlihat jika ia mau, dan ia bisa menunjukkan apapun yang ingin ia lihat kepada Davis. Sambil menatap kedua orang yang memasang ekspresi membunuh di wajah mereka, Davis berkata dengan panik, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku, putrimu tidak akan bisa keluar jika kau membunuhku. Pada saat itu, anak kecil di dalam ruang kaca itu melihat Qin Haodong dan langsung berteriak riang, Papa, kamu di sini untuk menjemputku. Tang-Tang, tunggu sebentar, ayah akan segera datang menyelamatkanmu. Qin Haodong menoleh dan berteriak pada Davis, buka pintunya dan biarkan putriku keluar.
Hati Davis menjadi jauh lebih tenang ketika dia melihat betapa Qin Haodong peduli pada Tang Tang. Selama dia memiliki sandera di tangannya, Qin Haodong tidak akan berani membunuhnya. Tidak, jika aku melepaskannya sekarang, kau akan membunuhku, kau harus menjamin keselamatanku terlebih dahulu sebelum aku melepaskannya. Qin Haodong berkata dengan tatapan membunuh, pria gemuk, apakah kamu mencoba membuat kesepakatan denganku? Davis langsung berkata, sudah kubilang, jangan main-main, ruangan ini dibuat khusus, meskipun terbuat dari kaca. Kaca itu 10 kali lebih keras dari baja anti karat, tidak seorang pun bisa membuka ruangan itu tanpa kata sandiku, kau tidak akan bisa bertemu putrimu di kehidupan ini, kau hanya akan melihatnya mati di sana. Kamu terlalu banyak berpikir. Davis terlempar saat Qin Haodong menendang perutnya. Ia mendarat keras di dinding di belakangnya lalu tergeletak di tanah dan memuntahkan darah. Tiba-tiba, Hu Xiaoxian menarik pelatuknya. Senapan M16 itu melesat liar ke sudut ruang kaca, membuat percikan api dan peluru beterbangan kemana-mana. Tepat saat Davis berdiri, sebuah peluru melesat menembus kakinya. Ia berteriak sekali lagi dan jatuh ke tanah. Dia berbaring di tanah dan berkata, dengan satu tangan memegang kakinya sementara tangan lainnya memegang kepalanya, berhenti menembak, tolong berhenti menembak, senjata tidak berguna, bahkan roket tidak dapat menembus jenis fiberglass ini. Hu Xiaoxian berhenti, berjalan ke ruang kaca, dan melihat-lihat. Tidak ada satupun noda pada fiberglass. Dia bisa tahu bahwa kaca itu sangat kuat. Dia mengeluarkan pedang kilat ungu dan menusukkan pedang itu menggunakan tenaga dalam. Setelah mengeluarkan suara gemerincing, pedang kilat ungu itu memantul membentuk busur dan meninggalkan bekas putih kecil di fiberglass. Qin Haodong berjalan mendekat dan mencoba memecahkan kaca menggunakan tausan blades di tangannya. Tetap saja mustahil untuk memecahkan fiberglass yang kuat itu. Davis sekali lagi berdiri, berjalan pincang dan berkata, bagaimana menurutmu, apakah kamu sekarang menyadari kekuatan teknologi tinggi? Cepat dan lepaskan aku, jika kamu tidak memasukkan kata sandiku dalam waktu 1 jam, maka pasokan oksigen akan terputus dan putrimu akan mati lemas dengan sangat cepat. Qin Haodong melirik Davis sambil mencibir. Dia tahu orang tua ini mencoba memerasnya. Namun, apapun yang terjadi, dia akan membunuh Davis hari ini dan menghancurkan pangkalan. Dia tidak akan menyandera Davis. Karena itu, dia menoleh dan berkata kepada si kecil, Tang Tang, gunakan api Phoenix-mu. Papa, aku boleh menggunakan api. Mata anak kecil itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia mendengar ayahnya menyuruhnya menggunakan Phoenix Fire. Qin Haodong berkata, tentu saja bisa, kamu bisa menggunakannya kapanpun seseorang mengancam nyawamu. Davis, yang tidak mengerti apa itu Phoenix Fire, berteriak di samping mereka, dengar, ini adalah fiberglass kuat yang dibuat khusus dan sangat tahan terhadap suhu tinggi, api biasa tidak berguna. Saat ia mencoba meyakinkan Qin Haodong, ia melihat kilatan cahaya merah di mata si kecil. Seketika, ia membuka mulut kecilnya dan api yang besar menyembur keluar. Tampak seperti burung api besar sedang menerkam dinding kaca di depannya. Ini tidak mungkin. Mulut Davis terbuka lebar karena terkejut. Ia bahkan lupa akan rasa sakit di kakinya. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan tiba-tiba terjadi. Dinding kaca yang awalnya tidak bisa dihancurkan itu berubah menjadi seperti salju yang direbus dalam air dan langsung mencair saat terkena api. Dalam sekejap mata, sebuah lubang berdiameter sekitar 2 meter terbakar oleh api Phoenix. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian tidak terkejut dengan hal ini. Bahkan besi beku berusia 1000 tahun pun dapat dicairkan oleh api ini, apalagi sepotong kecil fiberglass ini. Papa, Tang Tang sangat merindukanmu. Si kecil melompat keluar dari ruang kaca dan memeluk Qin Haodong. Kedua tangan mungilnya melingkari leher Qin Haodong, bertingkah seperti anak manja. Ya Tuhan, monster apa ini? Davis, yang terkejut dan ketakutan, telah kehilangan harapan terakhirnya. Bab 353 Pembentukan Api 5 Elemen. Qin Haodong memeluk erat si kecil itu sebentar. Kemudian, saat ia hendak berbalik dan menyelesaikan masalah dengan Davis, perasaan krisis yang hebat kembali menyerangnya. Berpikir tentang ledakan otomatis Terminator sebelumnya, dia tahu apa masalahnya. Dia segera meraih Hu Xiaoxian dengan satu tangan dan memegang Tang Tang dengan tangan lainnya dan bergegas ke rumah kaca. Davis tampaknya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia berjalan terlatih-tatih menuju rumah kaca, tetapi ia baru setengah jalan ketika para penembak yang jatuh itu mulai meledakkan diri. Saat beberapa ledakan terjadi, daging dan darah memenuhi ruangan dengan kekuatan yang luar biasa. Davis terbunuh terlebih dahulu, lalu tubuhnya meledak. Sesaat aula dipenuhi bau darah dan asap ledakan. Saat ini rumah kaca, yang bahkan tidak dapat ditembakkan oleh roket, berfungsi penuh pertahanannya utuh dalam ledakan. Qin Haodong,
Hu Xiaoxian dan Tang Tang bersembunyi di dalam tanpa pengaruh apapun, kecuali bahwa udara di dalamnya menjadi sedikit lebih buruk. Sekitar 5 menit kemudian ledakan itu berakhir, dan jasad ke-50 orang bersenjata, Davis dan Garnet telah menghilang. Mereka semua hancur berkeping-keping, tidak meninggalkan jejak. Siapa yang menciptakan organisasi ini? Ucap Hu Xiaoxian yang masih sedikit terguncang setelah melihat pemandangan di mana daging dan darah beterbangan. Organisasi yang jahat sekali, mereka sangat kejam terhadap rakyatnya sendiri. Qin Haodong menghela napas dan berkata, sayang sekali kita tidak mendapat petunjuk dari Davis, atau kita seharusnya benar-benar menghancurkan organisasi ini. Organisasi ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Wah, kamu terlalu sombong. Ketika Qin Haodong dan Hu Xiaoxian mengira semuanya sudah berakhir, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula. Kemudian bangunan-bangunan di sekitarnya mulai berputar dengan menakutkan. Dalam suara klik yang keras, pemandangan aslinya benar-benar menghilang. Hal yang paling mengerikan adalah tidak ada tanda-tanda pintu yang mereka masuki. Dinding-dinding gelap muncul di sekeliling, dan seluruh ruangan membentuk kotak kedap udara. Kemudian dinding di seberang mereka menyala dan layar elektronik besar muncul di dinding, memperlihatkan wajah Davis yang besar dan berminyak. Qin Haodong, harus kukatakan kau lebih baik dari yang kukira, kau membunuh banyak orangku dan penggantiku di sini, kau memang hebat. Qin Haodong sedikit terkejut. Dia tidak menyadari bahwa Davis yang baru saja meninggal adalah palsu, dan Davis yang asli tidak ada di sini. Seolah menebak apa yang dipikirkannya, Davis tertawa dan berkata, bagaimana, bukankah ini sebuah kejutan? Saya katakan, saya sendiri yang membangun markas ini, saya adalah dewa di sini, dan tidak ada yang bisa mengalahkan saya, termasuk Anda. Setelah menenangkan diri, Qin Haodong berkata, saya mendengar dari Wang Dacheng bahwa kalian semua tergabung dalam organisasi yang sama, saya ingin tahu organisasi macam apa itu. Organisasi kami lebih kuat dari yang Anda kira, kata Davis. Meskipun Anda kuat dan luar biasa, Anda tidak berarti apa-apa bagi organisasi. Lucu sekali bahwa Anda hanya ingin mencabut organisasi kami, jika menggunakan ungkapan dari negara Anda sedang bermimpi. Qin Haodong tidak membantahnya, dan berkata, ayolah, apa yang kau inginkan dari kami sehingga kau membiarkan kami keluar? Membiarkanmu keluar? Kau pikir aku akan membiarkanmu keluar? Davis tertawa seolah-olah mendengar lelucon yang paling lucu. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, saya merancang olah ini untuk musuh, tetapi saya tidak menyangka orang pertama yang datang ke sini adalah orang Huaxia. Aku bilang padamu, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup, tidak masalah jika situasinya telah berubah sedikit, rumah kaca itu adalah tempat berlindungmu dan kau tidak terbunuh, sekarang tidak ada udara, dan kau akan segera tercekik kesakitan. Mendengar ini, Qin Haodong menepuk Hu Xiaoxian. Hu Xiaoxian langsung tahu apa maksudnya, dan dia mengubah pola pernapasannya untuk meminimalkan konsumsi oksigennya. Qin Haodong keluar dari rumah kaca, mengangkat tangannya untuk mengetuk dinding di sampingnya, yang mengeluarkan suara tumpul. Dindingnya terbuat dari baja murni, lebih keras dari benteng besi, dan tebal. Davis tersenyum. Jangan coba-coba keluar, dinding ini terbuat dari baja murni dan tebalnya 5 meter, bahkan rudal pun tidak bisa menghancurkannya. Saya mendesak Anda untuk duduk dan mengurangi penggunaan oksigen, Anda akan memiliki beberapa menit lagi untuk hidup. Qin Haodong berbalik, tersenyum, dan bertanya, apakah menurutmu kamu akan menang? Davis tertawa dan bertanya, tidakkah kau berpikir begitu, apakah kau sangat marah dan sangat ingin memukulku, tapi bisakah kau keluar? Qin Haodong berkata, kamu tidak tahu banyak tentang wilayah timur, aku tidak bisa keluar, tetapi aku masih bisa berurusan denganmu. Setelah itu, dia melancarkan mantra. Dengan gelombang ki spiritual, perangkap dan formasi api 5 elemen di luar semuanya dimulai. Davis menatap Qin Haodong dan memberi isyarat, tidak menyadari ada yang aneh, dan bertanya dengan heran, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Haodong tertawa bercanda dan menjawab, kau akan segera tahu. Begitu kata-kata itu diucapkan, alarm yang melengking berbunyi dari Davis. Kemudian seseorang berlari menghampiri dan berteriak, bos, ada berita buruk, ada kebakaran di luar. Davis berteriak, tidak mungkin, bangunan ini dibangun dengan bahan tahan api berkualitas tinggi, bagaimana mungkin ada kebakaran? Bos, kebakarannya parah sekali, fasilitas pemadam kebakaran kita tidak berfungsi sama sekali, apinya semakin membesar, ayo kita keluar dari sini atau semuanya akan terlambat. Davis berbalik dan menggeram pada Qin Haodong dengan wajah galak. Apakah kamu melakukannya? Qin Haodong mengulurkan tangannya, tersenyum, dan berkata, ini hanya hadiah kecil, saya harap Anda menyukainya. Bajingan, jika kau berani menghancurkan usahaku, aku akan menghancurkanmu dan mengubahmu menjadi abu. Davis baru saja berteriak ketika layar menjadi gelap. Pasti ada fasilitas yang terbakar.
Hu Xiaoxian berkata, Hao Dong, apakah kamu benar-benar membakar bagian luar, bagaimana dengan kita? Aku hanya membuat kekacauan untuk mereka, bagaimana lagi kita bisa keluar? Qin Hao Dong menjawab, sambil menepuk pipi Tang Tang. Dengan Tang Tang yang memiliki tubuh suci Suzaku, apakah kamu takut kita tidak bisa keluar? Tang Tang berteriak gembira, ya, benar, aku bisa melelehkannya, dan kita bisa keluar. Hu Xiaoxian setuju dengan ide ini. Saat berada di ruang bawah tanah, api Phoenix milik Tang Tang bahkan dapat melelehkan besi es yang berusia ribuan tahun, belum lagi baja biasa. Untuk menghemat waktu, Qin Hao Dong memejamkan mata, dan merasakan sekelilingnya dengan rohnya yang kuat. Kemudian dia menunjuk ke sebuah dinding dan berkata, dinding ini adalah yang tertipis, Tang Tang, mulai dari sini. Setelah itu, dia meletakkan Tang Tang ke tanah dan melangkah mundur bersama Hu Xiaoxian. Tang Tang menarik napas dalam-dalam, matanya memancarkan cahaya merah. Kemudian dia membuka mulutnya dan mengeluarkan api yang besar. Baja yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu meleleh dalam api Phoenix. Tak lama kemudian, sebuah lorong terbakar dari dinding itu. 5 menit kemudian, mereka keluar dari lorong yang dingin. Saat itu, mereka telah meninggalkan pangkalan eksperimen bawah tanah dan kembali ke permukaan. Ada asap dan api di mana-mana. Saat itu baru lewat tengah hari, dengan vitalitas terkaya hari itu. Vitalitas yang membakar itu meningkatkan formasi api 5 elemen milik Qin Hao Dong ke kekuatan maksimumnya. Api biasa tentu saja tidak dapat membakar markas bawah tanah, tetapi ini adalah api tak kasat mata dari 5 elemen, yang hampir tidak dapat dihancurkan, dan dapat melelehkan segalanya. Pada saat ini, ada api yang membubung di atas dan di bawah tanah, bahkan lubang saluran bawah tanah pun terbakar. Seluruh markas terperangkap di bawah tanah, dan tidak ada jalan keluar. Orang-orang ini memperlakukan kehidupan manusia sebagai bukan apa-apa dan melakukan percobaan pada manusia, tanpa pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan dibakar sampai mati. Qin Hao Dong tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang ini. Dia kembali melancarkan mantra, membuat formasi api 5 elemen menjadi sangat kuat. Api semakin membesar. Sebagai seorang manipulator, ia berhasil melewati api. Api tidak menghalangi mereka sama sekali. Pada saat itu, sebidang tanah di dekatnya perlahan terbuka dan ditingkatkan menjadi lapangan terbang tempat helikopter diparkir. Seorang pilot memimpin helikopter. Setelah pesawat mulai terbang, api berkobar di sekitarnya oleh hembusan angin yang besar. Kemudian Davis berlari keluar bersama 7 atau 8 pengawal. Awalnya ia ingin memadamkan api. Bagaimanapun, markas bawah tanah itu adalah sarangnya, tetapi kemudian ia mendapati semua usahanya sia-sia. Api itu begitu aneh hingga membesar. Alat pemadam dan semacamnya tidak berguna. Pada akhirnya ia harus menyerah memadamkan api. Berdiri di depan helikopter, dia melihat kembali ke pangkalan bawah tanah yang telah menjadi lautan api, jantungnya meneteskan darah. Itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, dan sekarang telah habis terbakar. Ia mengetuk brankas di tangannya, yang berisi berbagai kemajuan teknologi utama dalam beberapa tahun terakhir. Dengan benda-benda ini, ia dapat bangkit kembali. Qin Hao Dong, sialan, kau membakar markas bawah tanahku, tapi aku bisa bangkit kembali, sementara kau mati. Davis mengumpat dengan marah, melampiaskan amarahnya. Kemudian dia mendengar seseorang berkata, orang tua, apakah kamu sedang memarahiku? Davis ketakutan setengah mati. Dia menoleh dan melihat Qin Hao Dong menggendong Tang Tang dan muncul seperti hantu di sampingnya. Dan di sebelahnya berdiri Hu Xiaoxian dengan senyum yang indah. Bagaimana kau bisa keluar? Davis tidak dapat membayangkan bagaimana Qin Hao Dong bisa keluar. Kau tidak mungkin bisa menjebakku dengan benda itu. Qin Hao Dong menatapnya dengan jenaka dan berkata, bukankah kau bilang kau adalah dewa di sini, sekarang markas ini terbakar, bagaimana kau bisa melarikan diri sendirian, ini sangat buruk, sebaiknya kau tetap di sini. Bunuh dia. Davis berteriak, lalu berbalik dan berlari ke helikopter. Para pengawal mendapat perintah dan bergegas menghampiri Qin Hao Dong. Mereka jelas bukan tandingan Hu Xiaoxian dan Qin Hao Dong. Semenit kemudian mereka semua sudah berada di darat, tetapi saat itu helikopter sudah mengudara. Qin Hao Dong, tunggu dan lihat saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Davis berteriak keras kepada Qin Hao Dong di tengah gemuruh helikopter. Saat itu, dia sudah membenci pria itu, yang telah menghancurkan usahanya selama puluhan tahun. Hu Xiaoxian mengulurkan tangannya dan sebuah senapan M16 muncul di telapak tangannya. Haruskah aku menembaknya? Tanyanya. Qin Hao Dong meraihnya dan berkata, jangan khawatir, kami menginginkan musuh yang masih hidup, karena aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Tapi orang ini akan lari. Kalau dia kabur, akan sulit menemukannya. Jangan khawatir, dia tidak bisa pergi, kata Qin Hao Dong dengan percaya diri.
Bahkan helikopter tidak bisa meninggalkan formasi perangkapku. Selain itu, aku punya Phantom Magic Field yang menunggunya. Di udara, sang pilot tengah mengoperasikan helikopter dengan ahli ketika ia tiba-tiba menyadari bahwa semua instrumen telah rusak, kecuali instrumen yang turun. Davis melihat ke bawah ke arah api yang membumbung dan memanggil pilot, "Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah kamu terburu-buru?" "Bos, helikopternya rusak." Saat mengatakan hal ini, pilot tersebut tiba-tiba menyadari bahwa beberapa proyektil roket telah mengenai pesawatnya. Karena ketakutan, ia segera menurunkan pesawat kembali ke tanah. Bab 354 Kunci Indra Spiritual. Melihat wajah Qin Haodong yang tersenyum muncul kembali, Davis menggeram, "Sial, apa yang kau lakukan, terbang?" Namun, pada titik ini, sang pilot tidak dapat memikirkan hal lain. Ia melompat dari kursi pilot dan berlari menyelamatkan diri sebelum helikopter dapat berhenti dengan stabil. "Sialan kau bajingan, cepat atau lambat aku akan membunuhmu." Davis berteriak di belakang pilot. Karena persyaratan teknis pilot yang tinggi, pilot tersebut direkrut dari luar dengan biaya yang besar, dan bukan anggota inti pangkalan ini, sehingga loyalitasnya tidak tinggi. "Tuan Davis yang terhormat, saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi secepat ini." Wajah tampan Qin Haodong muncul kembali di depan Davis dengan senyum jenaka. Seseorang. Davis meraung beberapa kali, tetapi seluruh pangkalan begitu sibuk sehingga tidak seorang pun mendengarnya, atau mungkin ada yang mendengarnya tetapi mengabaikannya. Ketika tidak ada yang memerhatikannya, Davis menjilati bibirnya yang kering dan berkata, "Qin Haodong, daripada saling membuat masalah sekarang, sebaiknya kita mencoba keluar dari sini bersama-sama. Atau kita akan mati di sini sebentar lagi." Qin Haodong menjawab, "Tuan Davis, Anda terlalu banyak berpikir, saya satu-satunya yang bisa membuat Anda mendapat masalah, dan Anda satu-satunya yang pernah ditipu, saya adalah dewa di sini, saya yang memegang kendali." Ia melambaikan tangannya sambil berbicara. Api di sekelilingnya tiba-tiba melemah, dan api yang bergerak ke arah mereka menghilang. Sebagai penguasa formasi api 5 elemen, dia memiliki kekuatan suci di sini. Davis tercengang dan merasakan sentakan di hatinya. Dia bertanya-tanya kehadiran macam apa yang ditimbulkannya. "Tuan Qin, dengarkan aku, kita tidak perlu bertengkar, rekonsiliasi adalah cara terbaik, jika kau melepaskanku hari ini, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Kau menculik putriku, dan mencoba membakar kami sampai mati, apakah menurutmu ada kemungkinan untuk berdamai di antara kita, dan aku tidak percaya padamu, kurasa orang mati adalah satu-satunya yang bisa diandalkan." Meskipun ada senyum lebar di wajah tampan di depannya, Davis merasakan hawa membunuh yang menusuk. "Aku akan memberimu banyak uang, aku telah menghasilkan lebih banyak uang di Wilson Company selama bertahun-tahun daripada yang dapat kau bayangkan, aku dapat memberikan semuanya kepadamu selama kau membiarkanku pergi." Senyum di wajah Qin Haodong menghilang. Karena tidak ingin berbicara dengan Davis lagi, dia langsung menggunakan manipulasi pikiran. "Katakan padaku, organisasi apa yang kamu ikuti, siapa namamu, apa tujuanmu?" "Organisasi saya bernama." Ada sedikit kebingungan di wajah Davis sebelum ekspresinya berubah menjadi sedih. Tepat saat ia hendak menyebutkan nama organisasi itu, ia tiba-tiba jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya serta ekspresi mengerikan di wajahnya. Sementara itu, Qin Haodong merasakan gelombang mental yang besar. Dia mengerutkan kening. Hu Xiaoxian bertanya, "Apa yang terjadi, apakah dia bunuh diri dengan meminum racun?" Qin Haodong berjongkok untuk merasakan denyut nadi Davis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Itu bukan bunuh diri, orang lain yang membunuhnya." "Orang lain?" Hu Xiaoxian segera melihat sekeliling dengan waspada. "Jangan melihat ke sekeliling, pembunuhnya tidak ada di sini," kata Qin Haodong lalu menjelaskan. Itu adalah keterampilan yang sangat unik yang disebut kunci indera spiritual. Dalam bahasa umum, seseorang telah mengunci pikiran Davis dengan indera spiritual. Begitu Davis menyentuh sesuatu, dia langsung terbunuh. Apakah ada keterampilan seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Qin Haodong, Hu Xiaoxian, seorang ahli dalam kekuatan mental, segera bertanya dengan heran, berapa banyak kekuatan mental yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Qin Haodong menjawab, untuk menjalankan kunci indera spiritual, seseorang harus memiliki kekuatan mental yang sangat besar, diukur dari kultivasi prajurit. Prajurit harus memiliki kekuatan tertinggi dan di atasnya, itu berarti ada ahlinya di organisasi itu. Hu Xiaoxian bergumam dengan muram, organisasi macam apa ini, mengapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya, sepertinya kita harus melaporkan ini ke Paviliun Suanyuan. Qin Haodong juga menyadari kekuatan organisasi sesat itu. Setidaknya dia bukan tandingan orang yang bisa meluncurkan kunci indera spiritual. Hu Xiaoxian mendesak, "Ayo keluar dari sini, awas tubuhnya akan meledak." Tidak ada bom genetik di dalam dirinya, hanya ada kunci indera spiritual.
Mungkin karena pangkatnya yang tinggi di organisasi, kata Qin Haodong sambil berdiri. Tetapi tiba-tiba wajahnya menjadi gelap saat dia melihat apa yang tampak seperti ujung tato di pergelangan tangan Davis. Dia berjongkok lagi, mengangkat tangannya, dan menarik lengan baju Davis. Davis memang memiliki tato yang jelas di pergelangan tangannya. Wajar bagi orang barat untuk memiliki tato di tubuh mereka, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang tato ini. Tato itu adalah tato seseorang yang berlutut di tanah dalam pose menyembah. Meskipun wajah pria itu tidak jelas, Qin Haodong dapat merasakan kekagumannya yang penuh hormat, seolah-olah dia sedang menyembah seorang pria yang agung. Apakah kamu pernah melihat tato seperti itu? Qin Haodong bertanya pada Hu Xiaoxian. Hu Xiaoxian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, apakah ada arti khusus? Saya belum tahu, kata Qin Haodong, tetapi saya merasa itu adalah ciri khusus organisasi itu. Jika Anda ingin menyelidiki organisasi itu di masa mendatang, ini adalah tempat yang baik untuk memulai. Dia kemudian merobek semua pakaian Davis, hanya menyisakan celana pendek, tetapi tidak menemukan hal mencurigakan lainnya. Hu Xiaoxian mengeluarkan ponselnya, menjepret tato di pergelangan tangan Davis, dan berkata, kita harus pergi, atau polisi akan datang nanti dan itu akan merepotkan. Qin Haodong mengangguk dan mereka bertiga berjalan keluar dari hutan iblis bersama-sama. Formasi api 5 elemen memiliki kendali yang sangat baik atas api, hanya membakar pangkalan bawah tanah di tengah tanah lapang, tanpa merusak hutan di sekitarnya. Melihat api di pangkalan, para pria bersenjata yang menjaga hutan segera pergi menyelamatkan, tetapi ketika mereka kembali, mereka tidak bisa keluar. Mereka terkubur bersama pangkalan. Qin Haodong menyalakan mobil dan mereka bertiga segera pergi. Dengan keributan sebesar itu, meskipun jauh dari daerah perkotaan, polisi pasti akan datang nanti. Seperti yang mereka duga, mereka bertemu dengan banyak mobil patroli dan mobil pemadam kebakaran yang bergegas menuju pedesaan. Masalah-masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan seharusnya ditangani oleh pemerintah negara M. Sekarang setelah mereka menyelamatkan Tang Tang, mereka tidak perlu lagi tinggal di negara M. Qin Haodong langsung berkendara ke bandara. Hu Xiaoxian melirik Qin Haodong dan menggerutu, mengapa setiap kali aku bersamamu, selalu ada keributan, lalu aku harus kembali melapor. Awalnya, dia pergi ke kota Jiangnan untuk tinggal bersama Qin Haodong lebih lama, tetapi tidak peduli apakah itu pangkalan eksperimen biokimia atau organisasi misterius, dia harus melapor tepat waktu ke paviliun Xuanyuan, yang berarti mereka akan segera berpisah. Tidak heran dia tidak senang. Itu bukan salahku, aku tidak ingin itu terjadi, kata Qin Haodong, sedikit malu. Namun, hal buruk dapat berubah menjadi lebih baik, kali ini, kita akan menghancurkan markas bawah tanah dan menemukan keberadaan organisasi misterius itu, kata Hu Xiaoxian. Ketika aku kembali untuk melapor ke paviliun Xuanyuan, mereka akan mencatat jasa besar untukmu. Qin Haodong berkata, tidak masalah, aku hanya seorang dokter kecil, bukan urusanku apakah kamu menghargaiku atau tidak. Hu Xiaoxian berkata, kau sangat hebat, apa kau tidak benar-benar ingin bergabung dengan kami? Jika kau menjadi anggota paviliun Xuanyuan, kau akan memiliki banyak hak istimewa dan tidak dibatasi dalam banyak hal. Qin Haodong tertawa dan bertanya, apa saja caranya, apakah saya boleh punya banyak istri? Hu Xiaoxian memutar matanya ke arahnya dan meludah, apa yang kamu pikirkan, tidak. Sekarang kamu bahkan tidak memuaskanku dengan hal kecil ini, mengapa aku harus bergabung, tidak. Kamu. Hu Xiaoxian terlalu marah untuk berbicara. Bergabung dengan paviliun Xuanyuan adalah impian banyak anak muda yang ambisius. Ada banyak orang yang ingin bergabung, tetapi pria di depannya menolaknya dengan alasan seperti ini. Segera mereka kembali ke bandara ibu kota negara M, dan kemudian mengambil penerbangan terakhir kembali ke Huaxia. Setelah tiba di kota Jiangnan, Hu Xiaoxian langsung terbang kembali ke ibu kota, sementara Qin Haodong mengantar Tang Tang keluar dari bandara. Di pintu keluar bandara, Lin Momo menunggu dengan penuh kerinduan untuk bertemu dengan dua orang terpenting dalam hidupnya. Meskipun hari ini dia mengenakan setelan bisnis, dia tetap memiliki kesan menonjol dari kerumunan di pintu keluar. Tidak peduli apakah itu wajahnya yang halus tanpa celah, temperamennya yang lembut dan dingin bak Dewi, atau bentuk tubuhnya yang cembung dan seksi, itu dapat dengan kuat menarik perhatian pria lain. Karena sabar menunggu di sampingnya, tak seorang pun berani datang dan mengobrol dengannya. Namun setelah sekian lama, banyak pria mulai bergerak, merasa diri mereka menonjol dan mungkin dapat memenangkan hati sang dewi. Tepat saat orang-orang itu hendak melangkah maju, Tang Tang berlari ke pintu keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Momo seperti burung yang gembira. Mama, aku kembali. Hati orang-orang ini tiba-tiba hancur. Ternyata gadis cantik ini sudah menikah dan punya anak sebesar itu. Aduh, kubis yang bagus itu. Tepat saat para lelaki itu hendak berkata dengan nada cemburu, kubis yang bagus dimakan babi, Qin Haodong keluar dari pintu keluar. Mereka langsung berhenti bicara.
Melihat wajah yang sangat tampan ini, mereka tidak bisa mengaitkannya dengan seekor babi. Ketika Qin Haodong, Lin Momo dan Tang Tang berkumpul, mereka adalah perwakilan dari tingkat penampilan paling cantik di Huaxia, yang membuat orang lain mustahil mengolok-olok mereka. Semoga kamu bahagia. Banyak orang diam-diam berpikir. Qin Haodong, yang tidak menyadari perasaan campur aduk dari orang-orang ini, masuk ke dalam mobil bersama Lin Momo. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu pergi ke perusahaan Tangmen. Setelah perkenalan singkat dengan negara M, Qin Haodong bertanya, bagaimana kabarmu di sini? Sejak Anda mengadakan konferensi pers itu, seluruh Huaxia mulai mendukung pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka yang menyerukan penghapusan pengobatan tradisional Tiongkok terdiam. Perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok sedang pesat, jawab Lin Momo. Selain itu, dengan video itu, kasus-kasus yang melibatkan pengobatan tradisional Tiongkok pun cepat terpecahkan, Xiao Xiao pun dibebaskan. Berbicara tentang hal ini, dia menghela napas, hanya saja Xiao Xiao sedang dalam masalah. Sekarang dia dalam kondisi pikiran yang sangat buruk, dia sangat sedih ketika mengetahui Wang Dacheng telah meninggal, dia tinggal di rumah sendirian dan tidak menemui siapapun. Bukankah Xiao Xiao membenci Wang Dacheng atas apa yang telah dia lakukan padanya? Tanya Qin Haodong. Lin Momo menjawab, Xiao Xiao hanya punya satu pikiran, kalau tidak, dia tidak akan menunggu Wang Dacheng selama ini. Meskipun Wang Dacheng melakukan hal-hal buruk itu padanya, dialah satu-satunya pria yang pernah dicintainya. Qin Haodong berkata, ya, tidak ada yang bisa membantunya, saat kita punya waktu luang, ayo kita pergi menemuinya. Lin Momo tahu tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ia menambahkan, Direktur Pan datang menemui Anda beberapa kali selama Anda tidak ada, ia baru saja menelepon saya, ketika ia mendengar Anda kembali hari ini, ia sedang menunggu Anda di perusahaan kami. Bukankah semua tentang pengobatan tradisional Tiongkok sudah terpecahkan? Apalagi yang ingin dia lihat dariku dengan tergesa-gesa, tanya Qin Haodong dengan heran. Bab 355 Alasan untuk Hidup. Meskipun masalah utama telah terpecahkan, Direktur Pan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, seperti biaya perawatan dan kompensasi bagi pasien yang telah meminum tablet harta karun untuk ginjal, jelas Lin Momo. Meskipun tanggung jawab utama atas hal ini berada di tangan Balai Medis Huaxia, Wang Dacheng telah meninggal dan Xiao Xiao adalah korban. Pihak berwenang harus datang dan menyelesaikan masalah ini. Qin Haodong mengangguk. Memang ada banyak hal yang harus diurus. Saat mereka kembali ke perusahaan Tangmen, Pan Gaofeng memang sudah menunggu lebih awal di ruang penerima tamu. Saat melihat Qin Haodong, dia berkata, Dr. Qin, Anda akhirnya kembali, bagaimana keadaan di sana? Yang dia tahu hanyalah bahwa Qin Haodong pergi ke negara M dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Tidak buruk, semuanya sudah berakhir. Qin Haodong juga tidak memberitahunya rahasia tentang perusahaan Wilson dan laboratorium biokimia. Sebaliknya, dia bertanya, Direktur Pan, apakah ada yang bisa saya lakukan? Pan Gaofeng menghela napas. Dr. Qin, saya dalam masalah besar, saya benar-benar butuh bantuan Anda, ungkapnya. Meskipun hal-hal tentang tablet harta karun ginjal di Hall of Medical Fame sekarang jelas bahwa ini adalah rencana Wang Dacheng, banyak pasien telah dirawat di rumah sakit karena ini. Saya harus menangani perawatan dan kompensasi pasien selanjutnya. Qin Haodong bertanya, berapa banyak pasien yang mengonsumsi tablet harta karun ginjal dari Hall of Medical Fame? Dan berapa biaya kompensasi selanjutnya yang dibutuhkan? Jumlah pasien secara keseluruhan lebih dari 3.000 orang, dengan pasien di kota Jiangnan sekitar 2/3-nya, ada juga beberapa dari kota dan provinsi lain, menurut standar kompensasi 100.000 yuan per orang, dibutuhkan sekitar 200 juta hingga 300 juta yuan. Setelah jeda, Pan Gaofeng menambahkan, terima kasih atas bantuanmu, untungnya, pil pelindung hati hebatmu dapat secara efektif mengobati pasien dengan kerusakan hati, atau biaya kompensasinya akan lebih mahal lagi. Qin Haodong berkata, 300 juta yuan bukanlah jumlah yang sedikit, tetapi total aset Balai Medis Huaxia sekitar 7 atau 8 miliar, yang seharusnya cukup untuk menutupi pengeluaran, bukankah begitu? Tidak semudah yang Anda kira, saya telah menemukan seseorang untuk mengevaluasi aset Huaxia Hall of Medical Fame, dan kutipan resminya adalah 750 juta yuan, jawab Pan Gaofeng. Namun, ini hanyalah aset, semua modal likuid di pembukuan mereka telah diambil oleh Wang Dacheng, yang kini telah meninggal, dengan kata lain, perusahaan tersebut tidak memiliki uang tunai, Xiao Xiao adalah perwakilan hukum, tetapi juga korban, dia tidak dapat melakukan apapun saat perusahaan tidak memiliki uang. Namun, para pasien sangat membutuhkan kompensasi. Beberapa pasien memiliki kondisi yang sangat sulit di rumah dan membutuhkan uang untuk pengobatan. Kemudian Anda dapat melikuidasi aset-aset tersebut, jika Anda melelang aset-aset Hall of Medical Fame, Anda akan memiliki uang untuk mengganti kerugiannya.
Bagaimana bisa semudah itu, pelelangan aset senilai ratusan juta tidak dapat diselesaikan dalam beberapa hari, dan aset terpenting Hall of Medical Fame adalah pabrik obat tradisional Tiongkok. Sekarang industri obat tradisional Tiongkok mandek, siapa yang akan mengambil alih? Qin Haodong tampaknya memahami maksud Pan Gaofeng dan bertanya, Direktur Pan, apakah Anda ingin saya mengambil alih Hall of Medical Fame? Pan Gaofeng berkata dengan malu, Dr. Qin, saya tidak punya pilihan lain, Anda akan sangat membantu saya jika Anda bisa membeli Hall of Medical Fame. Yang terpenting adalah Anda tidak akan rugi, aset Hall of Medical Fame totalnya 750 juta yuan, tetapi sekarang Anda hanya perlu menghabiskan 300 juta yuan untuk membelinya, Anda akan berhasil tanpa rugi. Baiklah, aku akan membelinya. Qin Haodong setuju tanpa ragu-ragu. Awalnya dia bermaksud untuk memperluas perusahaan Tangmen, tetapi belum menemukan kesempatan yang tepat. Sekarang kesempatan itu datang kepadanya dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Menghabiskan 300 juta yuan untuk Hall of Medical Fame, dia tidak akan rugi, tetapi malah meraup banyak uang. Baiklah, Dr. Qin, terima kasih banyak, Anda telah banyak membantu saya kali ini. Pan Gaofeng hampir melompat kegirangan. Tidak heran dia berada di bawah tekanan yang terlalu besar akhir-akhir ini. Keluarga pasien mengejarnya untuk mendapatkan uang, dan atasannya menuntut agar dia menangani masalah ini dengan baik. Selain itu, dia juga dihadapkan pada kenyataan bahwa Hall of Medical Fame tidak dapat dilelang. Sekarang Qin Haodong akhirnya menunjukkan kepadanya cahaya di ujung terowongan. Dr. Qin, kapan Anda bisa membayar saya dana 300 juta yuan? Sejujurnya, saya dikejar-kejar oleh keluarga pasien, saya bahkan tidak berani pergi bekerja. Begitu asetnya ditransfer, saya akan meminta Momo mentransfer uangnya kepadamu, jawab Qin Haodong. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang dan mencoba menyelesaikannya hari ini, kata Pan Gaofeng. Dengan itu, dia meninggalkan perusahaan Tangmen dengan penuh semangat untuk menangani aset lelang. Kembali ke kantor presiden, Qin Haodong memberitahu Lin Momo apa yang telah terjadi, dan akhirnya berkata, total aset balai medis Huaxia adalah antara 700 dan 800 juta yuan, jadi itu jelas merupakan tawaran yang bagus bagi kita untuk membelinya dengan 300 juta yuan. Dan ada begitu banyak bahan obat di gudang balai medis yang dapat kita gunakan secara langsung. Saya setuju dengan rencana ini, kata Lin Momo, tetapi apa yang akan Anda lakukan dengan Hall of Medical Fame? Terus memproduksi Blood Revival Elixir. Qin Haodong menjawab, memproduksi ramuan pemulihan darah dengan satu pabrik saja sudah cukup, pabrik yang baru diakuisisi dapat digunakan untuk memproduksi pil pelindung hati yang hebat, kami sekarang memiliki jumlah produksi untuk obat ini, dan obat ini memiliki efek yang baik dalam mengobati penyakit hati, sehingga kami dapat terus memproduksi dan menjualnya. Kasus tablet harta karun untuk ginjal dari Hall of Medical Fame merupakan berkah tersembunyi bagi perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen, atau akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk mengajukan persetujuan produksi pil pelindung hati yang hebat. Sekarang, hal itu telah ditangani dengan cara khusus dan mereka mendapatkan nomor batch dalam waktu kurang dari sehari. Lin Momo mengangguk. Begitu ya. Qin Haodong mengambil pulpen dan kertas dari meja, menulis resep, dan memberikannya kepada Lin Momo, sambil berkata, ini adalah resep pil pemelihara ginjal 9 harta karun yang saya buat beberapa hari lalu. Obat ini sepenuhnya menggantikan efek buruk pil pemelihara ginjal 8 harta karun terhadap hati, dan memiliki efek yang sangat baik dalam mengobati penyakit ginjal. Sekarang Anda dapat mengajukan permohonan persetujuan. Setelah kami mendapatkan persetujuan, kami dapat mengukur produksi obat tersebut. Haodong, kamu luar biasa. Lin Momo mencium pipi Qin Haodong dengan gembira. Dia merasa bahwa dengan satu-satunya obat dari Blood Revival Elixir, produk dari Tangmen Traditional Chinese Medicine Company terlalu tunggal. Sekarang mereka memiliki Great Liver Protecting Pill dan Nine Treasures Kidney Nourishing Pill, kategori produknya diperkaya dalam sekejap. Yang terpenting, ketiga obat tersebut memiliki efek khusus. Keduanya merupakan obat kelas berat yang dapat mengubah tatanan pasar medis. Setelah dia menyingkirkan resepnya, Lin Momo tampak teringat sesuatu, dan kegembiraannya pun memudar dari wajahnya. Haodong, aku baru saja menjenguk Xiao Xiao, katanya, tampak muram. Dia tampak buruk, dia jauh lebih kurus dari sebelumnya, dan dia tampak sakit, dia sering mual dan muntah. Oh. Qin Haodong menyarankan, kebetulan aku sedang senggang sekarang, ayo kita pergi menjenguknya, kalau dia sakit, aku akan mengobatinya. Mendengar tawaran Qin Haodong untuk menemui sahabatnya, Lin Momo berteriak penuh terima kasih, bagus, Haodong, terima kasih atas Xiao Xiao. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Hanya dengan mulutmu, tidak apa-apa, tapi lakukanlah. Lin Momo tahu apa yang dimaksud Qin Haodong saat dia melihat senyum jahat di wajahnya. Dia tersipu, meninju dadanya, dan berkata genit, kamu membicarakan itu di siang hari. Aku akan berterima kasih padamu di malam hari.
Che Xiaoxiao tinggal di lingkungan kelas atas, dan rumahnya berupa rumah dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Itulah satu-satunya warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Tak lama kemudian Qin Haodong dan Lin Momo tiba di depan pintunya. Qin Haodong mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada gunanya, dia tampak terpaku di tempat tidur sekarang, bahkan jika kamu mendobrak pintu, dia tidak akan bangun. Lin Momo berkata sambil mengeluarkan kunci. Kemudian dia membuka pintu dan masuk ke kamar Che Xiaoxiao. Qin Haodong melirik Che Xiaoxiao di tempat tidur, rambutnya berantakan seperti rumput dan wajahnya pucat pasi. Matanya, meski lebar, kosong dan tidak fokus. Dia tidak menanggapi saat keduanya masuk seolah-olah mereka tidak ada. Dia adalah orang yang berbeda sekarang dibandingkan saat Qin Haodong pertama kali melihatnya. Che Xiaoxiao sama sekali tidak memiliki keanggunan seorang gadis berdada besar. Xiaoxiao, Haodong dan aku datang untuk menemuimu. Lin Momo pergi ke tempat tidur dan melihat semangkuk bubur di samping tempat tidur dan berkata, Xiaoxiao, kamu tidak bisa melakukan ini sepanjang waktu, orang harus makan, bagaimana kamu bisa tahan jika kamu tidak makan? Che Xiaoxiao akhirnya tergerak dan berkata, orang tuaku sudah meninggal, begitu pula Dacheng sekarang, untuk apa aku hidup, apa gunanya? Qin Haodong sudah tahu tentang Che Xiaoxiao. Masalah terbesarnya sekarang adalah masalah rahasianya. Dia tidak punya keinginan untuk hidup sekarang, dan hatinya sudah mati. Lin Momo membujuk, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu, Xiaoxiao, seseorang tidak bisa hidup untuk orang lain, dan kamu punya aku. Kamu punya seorang putri, seorang ayah, seseorang yang mencintaimu dan kamu cintai, teriak Che Xiaoxiao dengan ekspresi gembira. Apa yang kumiliki, aku tidak punya apa-apa, lebih baik aku mati saja. Lin Momo melanjutkan, Xiaoxiao, kamu masih sangat muda, kamu bisa menemukan seseorang yang mencintaimu, kamu akan punya anak dan hidup bahagia. Dacheng sudah meninggal, dan aku tidak menginginkan pria lain. Che Xiaoxiao berteriak, menoleh ke Qin Haodong dan bertanya, kudengar saat Dacheng meninggal, kau ada di sana, bisakah kau ceritakan bagaimana dia meninggal? Qin Haodong menghela nafas dalam hati. Dia adalah wanita yang malang dan penuh kebencian. Setelah ditipu oleh Wang Dacheng, dia masih ingin tahu bagaimana dia meninggal. Qin Haodong tidak menyembunyikannya darinya, dan menceritakan kepadanya dari awal hingga akhir bahwa Wang Dacheng pernah mengalami kecelakaan mobil di negara M beberapa tahun lalu, dipasangi jantung buatan oleh perusahaan Wilson, dan akhirnya meledak. Setelah Che Xiaoxiao mendengarnya, senyum pahit muncul di wajahnya yang dingin. Ternyata Dacheng tidak bermaksud berbohong padaku, dia terpaksa, aku tahu itu, bagaimana dia bisa berbohong padaku ketika aku sangat mencintainya. Qin Haodong tahu bahwa gadis itu tidak dapat menerima pukulan lagi, jadi dia bekerja sama dan berkata, ya, meskipun Wang Dacheng melakukan banyak kesalahan, dia terpaksa melakukannya. Manipulator jahat di balik layar adalah Wilson Company. Terima kasih, kata Che Xiaoxiao. Sudah cukup untuk mengetahui bahwa Dacheng tidak bermaksud membohongiku, aku akan menemaninya sekarang. Lin Momo menangis, Xiaoxiao, mengapa kamu begitu bodoh, kamu tidak bisa melakukan itu. Apa gunanya hidup jika Dacheng sudah mati? Berbicara tentang ini, Che Xiaoxiao tiba-tiba muntah. Dia meraih tong sampah di dekat tempat tidur dan muntah cukup lama, tetapi tidak ada yang keluar. Qin Haodong tiba-tiba teringat sesuatu dan meletakkan tangannya di pergelangan tangannya. Che Xiaoxiao berbaring dan berkata lemah, kau tidak perlu menemuiku, aku tidak ingin hidup, tepat pada waktunya aku akan mati. Meski begitu, dia membiarkan Qin Haodong merasakan denyut nadinya seolah dia tidak punya kekuatan untuk menarik tangannya. Semenit kemudian, Qin Haodong menarik kembali tangan kanannya, tersenyum dan berkata kepada Che Xiaoxiao, sekarang kamu punya alasan untuk hidup, kamu sedang hamil. Terkejut, Lin Momo bertanya, apakah Xiaoxiao sedang hamil, kamu tidak mungkin salah, kan? Reaksi Che Xiaoxiao agak lambat. Sesaat kemudian, dengan mata berbinar, dia berusaha keras untuk duduk di tempat tidur. Kemudian dia menatap Qin Haodong dan bertanya, kau tidak akan berbohong padaku, kan? Apakah aku benar-benar hamil dengan bayi Dacheng? Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.